Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Ya, semoga semuanya Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. baik. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Baik, jadi aturan seperti sebelumnya, minggu lalu adalah dalam hal ini Budian sebagai operator, ya, Budian sebagai operator akan mute mic saudara. Kemudian jika saudara akan mengajukan pertanyaan, ada yang mengajukan pertanyaan, silahkan uh, raise hand, begitu ya. Oke. Di samping itu, nanti saya juga akan stop sewaktu-waktu untuk memberikan kesempatan tanya jawab. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa menuliskan pertanyaan di chat box. Ya. Baik. Di sini saya copy paste lagi quiz di chat box sambil mengikuti perkuliahan saya. Silahkan saudara untuk sambil mengerjakan gitu. Oke, kalian sudah bisa ya melihat slide yang saya share sekarang, bisa kan? Baik. Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi malam, hari ini kita mempelajari, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tujuan pertama, mempelajari hukum perdata internasional. Ya kan? Nah, hukum perdata internasional tujuan yang pertama adalah menentukan apakah pengadilan, dalam hal ini pengadilan Indonesia, memiliki yurisdiksi atau kewenangan, begitu kan? Memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili perkara yang ada unsur asingnya. Nah, minggu lalu sekedar mengingatkan, pengadilan ada dua tipe yurisdiksi, jadi dia memiliki kewenangan atau tidak ditentukan dari para pihaknya. Jadi minggu lalu kita mempelajari apakah suatu pengadilan memiliki kewenangan terhadap orang-orangnya yang bersengketa. Dinamakan yurisdiksi in personam. Kemudian kita juga mempelajari sudah bagaimana untuk menentukan apakah pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap benda yang disengketakan. Namanya yurisdiksi in rem, gitu ya. Nah, itu ada aturan-aturan rei, ya, jadi penggugat harus menggugat di tempatnya si tergugat, bukan sebaliknya. Kalau penggugatnya di luar negeri, berarti baru bisalah pengadilan Indonesia memiliki kewenangan, dan seterusnya. Prinsip-prinsip itu minggu lalu kita pelajari. Nah, sekarang hari ini kita mempelajari tujuan yang kedua dari KPI, yaitu setelah pengadilan memiliki kewenangan baik atas para pihaknya maupun atas sengketa bendanya, kan terus pengadilan harus menyelesaikan sengketa tersebut. Menyelesaikan sengketa kan harus tahu hukum apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan yang sudah diambil oleh pengadilan yang bersangkutan. Jadi ini adalah tujuan HPI yang kedua, untuk menentukan hukum apa yang berlaku, karena di sini sekali lagi peristiwa perdatanya ada unsur asing. Yang mungkin Anda ingat juga kasus kecelakaan atau perbuatan melawan hukum karena kecelakaan pesawat Singapore Airlines di Taiwan. Jadi hukum apa yang harusnya berlaku, gitu kan? Karena ada unsur asing, yaitu apakah hukum Taiwan, apa hukum Singapura, atau hukum Indonesia. Nah, disinilah banyak hari ini
mulai minggu ini kalau kita lihat di sini ya, di website perkuliahan saya. Nih, saya bukakan. Jadi mulai hari ini kita belajar hukum apa yang berlaku kalau sengketanya tentang di bidang hukum orang. Minggu depan kita akan belajar lagi kalau hakimnya atau pengadilannya menyelesaikan sengketa di bidang hukum benda. Hukum apa yang harus diberlakukan. Nah, jadi itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang bagian terbesar dari mempelajari HPI itu yang terbanyak memang adalah untuk mempelajari hukum apa yang harus diberlakukan para pihak. Nah ini juga penting supaya para pihaknya siap. Gitu. Oh kalau saya menyelesaikannya di pengadilan Indonesia, aturan HPI Indonesia akan memperlakukan hukum ini, bukan hukum itu. Nah, gitu. Itu yang pentingnya di situ. Sehingga ini sudah saya share ya, slide-nya bagi yang baru masuk. Mohon kemudian kalau ada yang menyusul terlambat di admit kemauan ya kemudian. Bisa share lagi untuk kelas D dan kelas Q. Sekarang masuk ke slide selanjutnya. Jadi pertama sekarang kita mempelajari gimana kalau perkara perdata internasionalnya itu terkait tentang hukum orang. Hukum orang itu bahasa Inggrisnya adalah personal status. Sorry, bukan personal status. Personal statute. Statute itu di Indonesia kan itu artinya hukum ya, statute law atau legislasi itu statute. Nah, apa saja sih bidang hukum orang? Kalau Anda lihat di slide yang ke-7, ya semua hal yang ada di buku 1 BW itu loh. Masih ingat kan hukum perdata? Anda sudah mengambil hukum perdata saya rasa. Ya hukum perdata itu kan yang buku 1 BW mengatur tentang orang. Ada keluarga, ada kecakapan, ya kan? Tentang pewarisan ya ini. Tapi karena ini perdata internasional, ini semua yang ada unsur asli. Nah, hukum apa yang berlaku? Kalau ada sengketa atau perkara di bidang orang ini, kita rujukannya adalah sumber hukum yang utama, yaitu, masih ingat ya, slide yang pertama ini, ya sumber hukum. Mbak Viva bolak-balik dulu ngomong minggu-minggu lalu tentang EB3, ya, EB3. Nah sekarang yang pertama, EB3 yang pertama itu pasal 16. Nih, isi pasal 16 Algemeen Bepalingen itu adalah ini. Jadi intinya HPI Indonesia itu menentukan segala ketentuan perundang-undangan Indonesia terkait hukum orang, yang terkait hukum orang, entah itu statusnya, ya, status perkawinannya, status perceraiannya, status sebagai anak angkat, dan seterusnya. Dan terkait kecakapan dia, kedewasaan, ya, dan seperti itu. Jadi segala aturan mengenai hukum orang, aturan Indonesia mengenai hukum orang, tetap berlaku bagi WNI. Walaupun WNI itu berada di luar negeri atau hidup di luar negeri atau melakukan perbuatan hukum itu di luar negeri. Itu prinsip pasal 16 Algemeen. Ketentuan hukum nasional itu berlaku bagi hukum orang, tidak hanya bagi WNI yang di luar negeri. Berdasar jurisprudensi itu ternyata juga berlaku bagi WNA jika mereka berada di Indonesia.
Jadi intinya Bapak Hakim atau Ibu Hakim di Indonesia kalau dan pejabat, misalnya pejabat kantor catatan sipil begitu ya, kantor adminduk administrasi kependudukan dalam menangani perkara-perkara terkait hukum orang yang diberlakukan selalu hukum nasional. Jadi kalau orang Indonesia kawin di luar negeri harusnya perkawinan itu mengikuti undang-undang perkawinan walaupun mereka menikahnya di Australia. Sebaliknya, orang asing, orang Australia menikah di Pulau Bali misalnya, boleh saja. Nah, dalam melakukan atau memberkati perkawinan si orang Australia di Bali tadi, pejabat di Bali harus menerapkan undang-undang apa? Bali, maaf, undang-undang Indonesia atau undang-undang Australia? Undang-undang Australia, ngerti? Undang-undang nasional orang Australia tersebut. Gimana Bu caranya? Kan pejabat Bali gak ngerti. Hukum Bali, maaf, hukum Australia tuh keliru. Masih pagi ya, sering salah ngomong. Gimana Bu caranya? Ya bisa saja. Ya mungkin pejabat adminduk atau kantor catatan sipil di Bali tadi meminta pejabat kedutaan besar Australia ya, yang ada di kantor konsulat Bali untuk memberitahu syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang Australia itu bagaimana. Jadi misalnya kalau di Australia itu tidak boleh poligami ya, misalnya undang-undang perkawinan Australia itu tidak boleh atau melarang poligami. Padahal undang-undang perkawinan tahun 1974 kan boleh. Ya nggak bisa juga orang Australia loh, aku mau kawin di Indonesia karena boleh poligami. Oh nggak bisa. Karena perkawinan si orang Australia itu bukan didasarkan pada hukum Indonesia, tapi tetap pada hukum nasional. Perkawinan Australia. Ya, gitu. Karena sekali lagi HPI Indonesia menganut prinsip nasionalitas. Jadi keabsahan perkawinan seperti itu, nanti perceraian dan macam-macam tetap mengikuti prinsip nasionalitas atau hukum nasional orang tersebut. Ini kalau kita berbicara hukum orang. Baik, nanti kita berbicara lebih lanjut lagi tentang, ada kan di slide selanjutnya yaitu ya yang perkawinan seperti ini. Bisa. Nanti saya sampai ke sana. Tapi itu menggambarkan apa sih yang dimaksud dengan prinsip nasionalitas. Pokoknya tentang orang yang dipakai hukum nasional. Hukum nasional orangnya itu, entah itu WNI ke luar negeri atau WNA di Indonesia. Nah, selanjutnya ini. Kalau di negara sivil seperti Indonesia itu memang karena kita sivil setelah dijajah Belanda itu, mana lagi yang sivil di Asia ini. Karena banyak juga di negara Asia itu yang dijajah Inggris yang menganut common law. Jadi Indonesia itu civil law, mungkin Thailand itu juga civil law, kalau lupa ingat. Nah, kalau di negara-negara civil law, HPI yang mengatur tentang orang itu menggunakan prinsip nasionalitas. Nah, kalau di Australia, Singapura, Malaysia, karena mereka bekas jajahan Inggris, ya, itu HPI mereka yang mengatur tentang orang itu menganut domisili. Jadi kalau domisili itu maknanya adalah seperti Australia. Domisili itu apa sih maknanya? Ya, apakah Anda jalan-jalan ke Australia sudah dianggap domisili? Enggak. Domisili ada syarat-syarat tertentu juga. Biasanya mereka harus jadi penduduk, mencari nafkah di sana, gitu. Walaupun tidak memiliki kewarganegaraan di Australia. Itu artinya prinsip domisili. Dengan demikian nanti kalau mereka kawin, cerai, pengangkatan anak,
warisan dan seperti itu, tentang hukum orang. Untuk negara common law, hukum yang diberlakukan hukum orang adalah hukum di mana mereka berdomisili. Mereka tidak begitu mempedulikan hukum nasional. Ini karena latar belakang negara-negara common law itu adalah lebih banyak mereka negara-negara kaum imigran, ya kan? Kalau kita lihat di Inggris, Amerika, Australia itu kan negara-negaranya kaum imigran. Jadi banyak orang datang dengan mempertahankan kewarganegaraannya, ya. Tapi itu sudah tidak dilihat lagi. Yang penting mereka domisili di Australia, Inggris, lah itu yang dipakai. Nah, kalau negara civil law seperti Indonesia, Belanda, Jerman, Perancis, mereka menganut prinsip nasionalitas. Jadi hukum nasional mereka mengikuti kemana warga negara itu berada untuk masalah hukum orang. Itu intinya. Nah, jadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk satu persatu ke hukum personal, ya kan? Lah, ya Bu Afifah nggak mungkin menjelaskan satu-satu ini. Kasus-kasusnya ada. Karena kami, ya Bu Afifah, Bu Nanda, Bu Dia, itu sedang menulis buku, akan publikasi buku tentang HPI. Dan menganalisa satu persatu tentang bidang-bidang orang ini, beserta hukum yang diberlakukan. Tapi dalam perkuliahan yang cuma 2 SKS ini nggak ada waktu. Saya hanya menyampaikan pokok-pokoknya, kalian nanti tahu prinsipnya, kemudian membaca sendiri ya di internet misalnya. Jadi tentang hukum personal. Ya intinya apa yang Anda pelajari di buku 1 BW itu yang mengandung unsur asing. Itu semuanya kalau Anda lihat di sini ditentukan oleh hukum nasional orang tersebut. Ya. Sudah, titik itu aja. Contoh pertama yang paling sering didiskusikan tentang perkawinan. Ya. Apa hukum personal untuk perkawinan? Jadi kita lihat di sini syarat-syarat perkawinan, salah satu batas umur, ya, umur minimumnya berapa? Ada persetujuan orang tua, boleh perkawinan itu poligami atau harus monogami, ya. Beberapa negara itu melarang keras perkawinan poligami misalnya. Apalagi syarat material perkawinan. Ini apakah perkawinan harus memenuhi syarat agama? Itu juga contoh-contoh hukum orang di bidang perkawinan. Itu semua ditentukan oleh hukum nasional pasutri tersebut. Bukan ditentukan oleh hukum di mana mereka menikah. Itu kalau HPI Indonesia. Jadi bisa saja Anda bilang begini, aku lah sudah sah kawin di Australia. Di Australia nggak dipermasalahkan umur 15 tahun misalnya. Atau di Saudi Arabia nggak dipermasalahkan batas umur. Boleh ya. Dan sah karena dilakukan di muka Ka'bah. Yes. Misalnya seperti itu, walaupun umurku balik ke Indonesia, itu ada masalah. Kalau salah satu pihak kemudian bilang, oh aku ingin meninggalkan kamu, dan kita kan nggak pernah terikat perkawinan, bye-bye, bubar. Anak yang dilahirkan bisa menjadi dianggap anak luar kawin. Konsekuensinya itu loh saudara sampai segitu. Ya, jadi untuk hukum Indonesia kalau melakukan perkawinan karena itu hukum orang yang berlaku hukum nasional, bukan hukum di mana kalian berdomisili atau di mana kalian melakukan perkawinan itu. Nah ini makanya kalian sudah baca ya, saya harap contohnya. Undang-Undang Perkawinan Indonesia mensyaratkan syarat minimum untuk melakukan pernikahan 19 tahun. Tapi karena mereka TKI mungkin ya,
dan hidup di Saudi Arabia yang nggak ada syarat itu, yang penting ijab kabul gitu ya, kawin aja, batal lah kalau kembali ke Indonesia. Sah di Saudi nggak, sah di Indonesia kan baik. Ini nanti saya belum ngomong tentang perkawinan campuran. Sekarang selanjutnya, demikian pula ketentuan ini juga berlaku kalau kita berbicara tentang hukum oral bagi orang asing yang melakukan perkawinan di Indonesia. Ya. Jadi walaupun di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Indonesia membolehkan poligami, tapi orang Australia itu, walaupun mereka menikahnya di Indonesia, entah itu di Jawa atau di manalah Lombok, nggak bisa poligami. Pejabat perkawinan Indonesia harus bilang, sorry, aku tidak bisa menikahkan kamu untuk kedua kalinya, karena kami menikahkan kamu berdasar hukum perkawinan Australia, bukan hukum perkawinan Undang-Undang Perkawinan 1970. Karena dipakai prinsip nasionalitas. Jelas ya sampai sini. Nah, di sini saudara, sesungguhnya Bu Afifah banyak, tapi ya kuliah cuma 1 jam, gimana mau detail. Ada kasusnya, kalau Anda klik di sini. Nah, biasanya artis ya yang jadi masalah. Nah, Anda tahu ya penyanyi Shanti, mungkin sudah nggak begitu lagi aktif bernyanyi. Tapi mungkin ya minta maaf, Bunga Cinta Lestari ya. Perkawinan yang ada unsur asingnya. Jadi kalau Shanti ini penyanyi yang juga top, tapi mungkin memang generasi sebelum BCL. Suaminya orang Latin Amerika, Ekuador. Nah, hukum apa yang diberlakukan? Mereka kebetulan menikahnya di Indonesia. Ya, ini. Ya, Santi harus tetap pakai hukum Indonesia, gitu aja jawabnya. Harusnya memenuhi semua ketentuan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, baik itu syarat umur, syarat persetujuan orang tua, dan syarat-syarat material lainnya yang ada di pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Termasuk syarat agama, harusnya. Sedangkan suaminya yang orang Ekuador, karena menikah di Indonesia, harusnya juga mengikuti Undang-Undang Perkawinan Ekuador. Ribet ya, tapi memang begitu. Pejabat yang menikahkan ya, yang harus tahu, jadi ya nggak usah khawatir, bisa ditanyakan ke kedutaan besar, kantor konsulat yang ada di Jakarta atau ada di kota-kota besar. Untuk syarat pernikahan nasional orang asing yang melakukan pernikahan di Indonesia, baik menikahi orang Indonesia ataupun menikahi sesama warga negara asing itu di Indonesia. Untuk kasus Santi ini unik. Kebetulan ceritanya Sebastian ini itu pejabat di kedutaan besar Ekuador waktu itu. Bukan pejabat kedutaan besar, pejabat bank asing di Jakarta, dan mereka memilih melakukan pernikahannya di mana? Di kedutaan besar Ekuador lah. Anda harus tahu sebagai sarjana hukum, kalau melakukan perbuatan hukum di kedutaan besar asing, di kampung
kedutaan besar asing itu berarti sudah dianggap masuk ke wilayah negara asing tersebut. Walau besar itu ada di Jakarta, karena kita masuk ke wilayah kedutaan besar, di mana wilayah kedutaan besar itu dianggap seolah-olah masuk ke wilayah negara asing yang bersangkutan. Sehingga kasusnya Santi ini lebih unik lagi. Perkawinan campur dilakukan di Indonesia, tapi di dalam kedutaan besar Ekuador, sehingga kesimpulannya Santi itu seolah-olah melakukan pernikahannya di negara di wilayah Ekuador. Walau demikian, karena Anda ingat pasal 16, ya, walaupun Santi waktu itu melakukan perkawinannya di wilayah negara Ekuador, dalam hal ini kedutaan besar Ekuador, tetap harusnya perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan ini. WNI yang melakukan perbuatan hukum tentang orang, ya, untuk keabsahannya, statusnya, itu validitasnya harus tetap mengikuti hukum Indonesia, undang-undang perkawinan Indonesia. Nah, kasus Santi itu unik seperti itu. Penyanyi ini, kalau BCL nggak ada masalah kebetulan, karena walaupun perkawinannya beda warga negara, tetapi tidak ada permasalahan beda agama yang di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan apalagi untuk Islam itu harus sama. Itu untuk kasus BCL mungkin tidak menjadi persoalan besar karena almarhum suaminya dulu sama-sama beragama Islam. Untuk Santi ini memang kemudian dipertanyakan, tetapi ya sepanjang mereka nggak ada permasalahan cekcok atau apa, ya sejauh ini ya perkawinan itu juga dianggap sah. Nanti saya ceritakan kenapa. Itu sudah banyak penelitian tentang itu, ya. Secara formalnya sah, ya dicatat dan seperti itu. Kemudian ya akhirnya ada pendapat, apa sih kita kok bisa menceraikan orang kalau mereka sudah sama-sama cinta misalnya, ya. Itu banyak hal-hal seperti itu. Makanya banyak juga pasutri yang beda warga negara, untuk menghindari pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu mereka menikah di Singapura, Australia, seperti itu. Kalau saya ditanya tentang itu, ya itu sesungguhnya tidak sepenuhnya mengikuti pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Namun bayangkan mereka sudah punya anak begitu, ya, akhirnya. Apa hak saya untuk bilang bahwa perkawinan bapak ibu itu nggak sah secara hukum? Jadi kalau nggak sah kan berarti anaknya juga dianggap anak luar kawin. Kok tega saya bilang begitu, kan ya nggak mungkin. Jadi untuk kasus-kasus unik seperti ini mungkin tidak tempatnya dibahas di perkuliahan HPI, karena kuliah HPI di sini lebih banyak kita mempelajari prinsip-prinsipnya dulu. Kasus-kasus khusus seperti itu nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut waktu Anda mengambil konsentrasi hukum keluarga mungkin, ya. Kan sekarang ada konsentrasi hukum keluarga waktu menulis skripsi. Gitu. Jadi memang ini sekedar salah satu kompleksitas realitas hidup di abad 21, abad global. Sementara hukum HPI Indonesia sendiri masih ketinggalan jauh, masih berdasar pada Alhomen Pepalingan saja, yang itu dibuat tahun 1847. Itu mungkin hambatannya di situ. Jadi kurang cepat mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi itu tentang contoh-contoh ini, ya. Silakan nanti permasalahan ini silakan Anda baca sendiri karena semuanya sudah ada sesungguhnya. Bahkan sampai kasus perkawinan Ana dan Ruhut Sitompul, ya. Aduh, ini tragis. Ruhut Sitompul adalah orang yang tahu hukum. Nah, dia mengambil celah itu untuk meninggalkan istri pertamanya. Karena pernikahan mereka dilakukan di Australia.
untuk meninggalkan istri pertamanya dan anaknya yang minta maaf menderita Down syndrome. Itu Ruhut itu yang begitu. Silakan Anda baca. Ya karena dia mengambil celah hukum itu tadi. Itu untuk kasus perkawinan, ya. Baik itu perkawinan campur maupun perkawinan sesama orang Indonesia tapi dilakukan di luar negeri. Itu sesungguhnya prinsip utamanya adalah pasal 16A Komen, ikuti hukum nasional masing-masing. Karena Indonesia menganut prinsip nasionalitas. Harusnya seperti itu, tapi ya realitas kan bisa berbeda-beda. Sama halnya kalau kalian melakukan kontrak. Nah, syarat sahnya melakukan kontrak yang paling pertama itu kan kecakapan. Ya, kecakapan. Kalau kalian masih di bawah umur, bahkan yang ekstrim kalau kita berbicara kecakapan membuat kontrak, itu tentang perempuan. Ya. Di beberapa negara, itu realitasnya seperti itu. Kita sudah masuk abad 21, tapi beberapa negara masih ada hukumnya yang menganggap, hukum nasionalnya menganggap bahwa perempuan itu tidak cakap. Masih ada. Alhamdulillah Indonesia tidak seperti itu. Tapi karena HPI Indonesia menganut prinsip nasionalitas, ya masalah kecakapan perempuan untuk membuat kontrak, misalnya kebetulan perempuannya itu warga negara Arab, ya hakim Indonesia harus merujuk pada hukum nasional Arab, bukan hukum Indonesia yang membolehkan perempuan untuk membuat kontrak. Kalau hukum nasional si perempuan Arab itu memang tidak membolehkan perempuan membuat kontrak tanpa izin atau bantuan suaminya atau walinya, ya walaupun perempuan Arab itu tinggal di Indonesia, ya minta maaf, kontrak yang dibuat perempuan warga negara Arab di Indonesia itu dapat dimohonkan pembatalan karena tidak memenuhi syarat subjektif. Jadi tidak batal demi hukum ya, tapi dapat dimohonkan pembatalan karena dianggap tidak ada syarat kecakapan. Itu tadi, itulah konsekuensi prinsip nasionalitas yang dianggap Indonesia. Pasal 16 Alkemen Bebalinan. Ya, terakhir sebelum saya memberikan sesi tanya jawab. Masalah hukum orang selanjutnya perceraian, saudara. Perceraian. Perceraian kan juga hukum orang. Itu sama juga berlaku prinsip nasionalitas. Jadi sama, sahnya perceraian. Sahnya perceraian itu gak gampang loh, bukan hanya karena oh aku tidak cinta kamu lagi, bye-bye, cerai, enggak. Ya. Status orang itu cerai, status orang itu kawin, status orang itu mati, itu diatur oleh hukum, nggak diputusin dewe-dewe ya saudara. Makanya saya tadi bilang pasal 16 itu kan untuk menentukan status personal. Mana tadi 16? Saya buka lagi. Status itu ya itu. Orang mau dianggap kawin, oh saya sudah cinta dan kawin siri, saya itu adalah istrinya. Oh wait, tunggu. Orang menjadi berstatus istri dari Tuan X, ya, atau berstatus bahkan janda, itu bukan diputuskan sendiri, tapi ada karena diberikan, status itu diberikan oleh hukum, ya, itu yang perlu kalian ingat. Karena itu orang bercerai pun diberikan oleh hukum, ada syarat-syaratnya. Maaf ya, aku sudah nggak cinta kamu kan juga nggak cinta saya, ayo sepakat cerai, boleh nggak? Coba itu Anda baca Undang-Undang Perkawinan nomor 174. Syarat cerai itu terbatas, saudara. Bukan hanya karena nggak cinta, misalnya karena sakit, ya ada alasan-alasan itu. Itu pasal saya lupa persisnya. Dan cerai harus dengan putusan pengadilan. Itu important. Ya, saudara. Oh, kamu kan kehilangan pekerjaan, nggak punya duit lagi.
ayo cerai, nggak ada, karena itu nggak, syarat cerai seperti itu tidak ditulis di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, saudara. Sehingga sesungguhnya untuk orang WNI kalau mau cerai dimanapun harusnya harus sesuai dengan, sekali lagi, hukum nasionalnya. Seperti ini contohnya, ya. Harusnya sesuai. Tubuh WNI kok bisa cerai di Belanda? Boleh, boleh, boleh. Nanti kita berbicara yang namanya doktrin tentang hak-hak yang telah diperoleh. Nah, tadi saya aja bilang WNI boleh menikah di Singapura kok, dan itu akan bisa diakui juga kok di Indonesia. Cerai juga sama. Kalau nggak percaya silahkan lihat real kasusnya ini di sini. Kasus pertama ini kalau kalian buka, ya, kalian klik, itu adalah pasangan kawin campur Indonesia dan Jepang. Yang Indonesia itu yang si istri, yang Jepang itu yang suaminya. Kemudian mereka pindah ke Jepang mencari nafkah di Jepang. Setelah berapa tahun tinggal di Jepang, ya muncullah cekcok ya, suami istri. Apa harus balik ke Indonesia untuk cerai? Enggak juga. Ada yang berpendapat, iya, memang harus balik ke Indonesia. Yang bisa menceraikan ya hanya hakim pengadilan agama, ada yang ngotot bilang begitu. Tetapi secara teori tidak. Dan undang-undang administrasi kependudukan, Anda tahu ya, administrasi kependudukan, undang-undang administrasi itu Anda bisa cerai di luar negeri. Yang penting setelah pulang harus dicatatkan sertifikat cerai itu. Akhirnya Anda menjadi secara hukum dianggap statusnya adalah janda cerai atau duda cerai. Jadi boleh. Akhirnya mereka, kasus ini kalau Anda klik, mereka cerai di muka pengadilan negeri Jepang. Boleh. Tapi ya itu tadi, syarat-syarat cerainya harus sesuai dengan syarat-syarat cerai yang diatur Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Terus ini kalau Anda klik ini, pasutri Amerika, mereka pasutri Amerika punya anak juga, ekspatriat. Jadi ekspatriat itu tenaga ahli, domisili di Jakarta. Mereka cerai karena sudah cekcok saja waktu hidup di Jakarta. Cerainya di mana? Di muka pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya boleh aja. Hak kan? Hak asasi. Sekarang kita bicara, sesungguhnya HPI itu juga memperhatikan hal ini ya. Tentang adopsi, tentang itu kan bagian dari hak asasi. Jadi sepanjang sesuai aturan dikabulkan. Nah, perceraian ini kejadiannya juga harus mengikuti prinsip nasionalitas. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah gimana kalau perceraian itu dari pasangan kawin campur. Kawin campur itu bukan kawin antar agama ya. Coba Anda cek lagi pasal 56 dan 57 Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Perkawinan campur itu bukan perkawinan beda agama. Ya, perkawinan beda agama ya perkawinan beda agama. Tapi kalau definisi perkawinan campur menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74 adalah perkawinan antar warga negara. Nah, gimana kalau sekarang perceraiannya antar dari pasutri yang beda warga negara? Karena Indonesia kan menganut prinsip nasionalitas. Nah ini repotnya di situ. Karena syarat cerai untuk hukum nasional Italia misalnya, itu beda dengan syarat cerai menurut hukum Indonesia. Jadi yang dipakai yang mana, Bu? Nah ini sekarang agak kompleks. Hukum nasional Italia itu walaupun kelihatannya mereka strict, ya Katolik, tetapi untuk perkawinan mereka tetap itu digunakan hukum sekuler seperti BW ya, BW buku 1 BW. Syarat cerai kan harus ada pisah meja dan ranjang. Pisah meja dan ranjang kalau BW itu 5 tahun, kalau hukum nasional Italia adalah 3 tahun. Jadi harus pisah meja ranjang dulu, gak bisa kayak di Indonesia jatuh talak
wis habis itu bebas, wis aku jadi duda, bisa kawin lagi. Tapi undang-undang perkawinan Indonesia kan memang begitu karena ada unsur agama Islamnya. Jadi sepanjang yang laki-laki sudah menjatuhkan talak, ya disetujui kalau itu orang Islam di muka pengadilan agama, seketika itu ya malam itu juga mereka cerai. Kalau untuk perempuan melewati masa iddah jauh lebih simpel dan singkat. Jadi bisa saja pasutri yang satu suaminya Italia, yang istrinya orang Italia, suaminya orang Indonesia. Kalau menurut hukum Italia, pasutri itu belum cerai karena kalau cerai harus butuh 3 tahun dulu bisa bicaranya. Nah kalau menurut hukum Indonesia sesungguhnya itu sudah cerai. Ya kan ya repot, makanya saya tulis kalau strict mengikuti prinsip nasionalitas yang terjadi adalah dari 2 pasutri tadi, satu sudah dianggap cerai, yang satunya masih belum cerai, kan ya repot. Nah itu. Sehingga ada doktrin-doktrin khusus untuk kasus perceraian di mana pasangannya beda warga negara. Nah ini Undang-Undang Nomor 174, Undang-Undang kompilasi hukum Islam, kan untuk hukum orang kalau yang beragama Islam kan tidak semata-mata Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, tapi juga harus memperhatikan kompilasi hukum Islam, tidak diatur. Jadi belum ada undang-undang formil yang mengatur tentang ini, kecuali pasal 16AB. Tapi kalau pasal 16AB prinsip nasionalitas itu strict diterapkan, ya bubar. Dari pasutri ini yang satu sudah dianggap cerai, yang satu belum cerai, nggak fair. Karena belum ada undang-undangnya, maka masih kadang pakai jurisprudensi. Jadi yang dipakai adalah hukum negara di mana pasutri tersebut berdomisili, atau doktrin HPI. Ini yang banyak. Kalau Bu Afifah mempelajari selama ini dan mengajar HPI bertahun-tahun, doktrin ini, doktrin. Anda tahu ya doktrin pendapat para sarjana. Ya sudah diputuskan menurut hukumnya hakim yang mengadili perceraian tersebut. Jadi kalau sudah diputuskan cerai, misalnya yang kasus ini tadi ya, WNI Italia sama WNI. Secara hukum Indonesia, misalnya perceraiannya itu di Indonesia itu sudah sah. Karena ya cukuplah talak atau istri lewat masa iddah 3 bulan ya kan paling. Itu sudah cerai, ya sudah itu dianggap yang efektif. Karena kan nggak fair kalau memaksakan prinsip nasionalitas atau harus menunggu juga sampai 3 tahun supaya tidak terjadi perceraian pincang. Jadi pokoknya sah menurut hukum pengadilan yang menceraikan pasutri itu, ya sudah seketika itu perceraian itu sah. Tidak harus menunggu syarat yang lebih rumit seperti menunggu 5 tahun bisa meja dan ranjang. Itu doktrin terbanyak seperti itu sih. Kalau untuk perceraian pasangan kawin campur. Kawin campur tidak lagi strict harus prinsip nasionalitas masing-masing pasutrinya. RUU HPI bagaimana? RUU HPI, tapi yang namanya RUU kan ya belum jadi sumber hukum kalau RUU rancangan undang-undang. Kalau RUU HPI itu draftnya rancangannya pasalnya menuliskan seperti ini. Digunakan hukum domisili harusnya untuk pasangan kawin campur ya yang domisili di Singapura, sama-sama domisili di Singapura, ya sudahlah pakai hukum Singapura untuk cerai. Atau kalau mereka kawin campur beda negara dan berdomisili juga di negara. Jadi WNI yang satu domisilinya di Singapura, yang satu domisilinya di Malaysia, tapi dua-duanya WNI. Ya sudah diputus menurut hukum Lex Fori atau yang paling pas ya hukum Indonesia lah.
walaupun mereka domisilinya ada di Singapura, yang satu lagi di Malaysia, misalnya seperti itu. Tapi yang sekarang berhubung RUU kan belum jadi sumber hukum ya, yang ini pokoknya pakai aja hukumnya pengadilan yang menceraikan mereka. Sudah, itu dianggap sah. Ya, jadi seperti contoh kasus ini. Ya, mereka menikah di Jepang, diceraikan oleh pengadilan Jepang, ya sudah dianggap sah. Orang Amerika, mereka cerainya di Indonesia, pakai hukum Indonesia, cerainya sudah sah. Ya gimana lagi, masa orang mau cerai sudah nggak betah karena nggak cocok satu sama lain, cekcok melulu, nggak bisa cerai kan juga repot. Itu mungkin hal-hal seperti ini yang kita tidak harus lebih fleksibel. Selanjutnya adalah pewarisan, saudara. Tapi mungkin ini akan panjang karena kebetulan materi HBI yang berlaku di bidang hukum orang itu banyak ya, ada 24 slides. Kayaknya nggak nutut kalau saya hari ini habiskan semua. Jadi mungkin saya akhiri dulu masalah hukum orang ya, yang menggunakan prinsip nasionalitas itu sampai kasus kecakapan ya, tadi kecakapan untuk membuat kontrak atau kecakapan melakukan perkawinan dan kasus perceraian. Saya rasa sudah banyak. Anda sudah mengerjakan, saudara? Ini kuesionernya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Sampun, Bu. Sampun, ya, matur nuwun. Nah, ini kelas D, saya cek dulu ya. Ada sudah mengirim kelas D, mana kelas D? Berapa yang sudah mengirim? Wah, sudah 61. Kelas G juga sudah ada. Ada banyak kelas G. Kelas G. Baik, silahkan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, Bu. Aduh, sebentar. Tak besarkan dulu ya. Anunya apa? Objeknya. Bentar ya, maaf. Baik, siapa pertama? Silahkan. Siapa namanya? Namanya siapa, saudara? Namanya? Nama saya Anam, Bu. Oh, siapa? Cewek atau saya? Anam, silakan Anam. Oh, oke. Anam dulu ya. Jangan panjang-panjang. Gimana Anam? Saya buat sangat ringkas itu. Jadi tentang untuk menentukan hukum perkawinan. Kalau perkawinan mau pakai hukum yang mana itu tentang tadi misalnya di warga Prancis itu dia menikah di Lombok dengan karena Indonesia itu civil law dia pakai nasionalitas maka yang berlaku adalah tetap hukum Prancis itu bukan hukum Indonesia Lombok. Tapi itu nasionalitas dan teritorialitas itu kan asas untuk menentukan status personal bukan asas untuk melakukan perkawinan. Asas melakukan perkawinan itu kan lex loci lex loci celebrationis atau joint nationality dan joint domisili itu kan tiga itu kan lain itu Bu. Oke. Ya saya paham. Sudah? Oke, baik. Sebentar. Saya jawab Anam dulu. Baik, itu pertanyaannya bagus. Jadi saudara Anam, yang tadi saudara sebutkan, saya tuliskan ya ke mahasiswa, mungkin kalian tadi tidak begitu paham juga mungkin karena kan mungkin kalian sudah baca. Bentar. Tapi saya tuliskan dulu kurang lebihnya. Jadi Anam tadi berargumen tentang sebuah prinsip. Dan prinsip itu memang ada. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Lex loci celebrationis. Ini adalah juga salah satu prinsip, saudara. Ya. Lex itu hukum, loci itu tempat, locus ya, tempat, celebrationis dirayakan. Jadi hukum yang berlaku adalah hukum tempat atau negara perkawinan itu dilangsungkan. Itu sesungguhnya makna lex loci celebrationis.
Ada prinsip ini. Indonesia juga mengakui. Namun, nah itu ada namunnya. Itu adalah untuk nanti kalau kita berbicara tentang syarat formal. Ini saya highlight. Nanti Anam bisa buka di sini ya, setelah perkuliahan di website Bu Afifah tentang materi kuliah itu yang syarat formal. Jadi lex loci celebrationis itu adalah karena perkawinan ya itu kan ada dua, tidak hanya memenuhi syarat material saudara tentang umur, persetujuan, poligami, monogami, tapi perkawinan itu supaya sah juga harus memenuhi syarat apa? Formil. Bisa dipahami. Formil itu apa? Pencatatan, pendaftaran. Dia pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1/74. Itu kan syarat formil. Lebih lanjutnya diatur dalam PP nomor 1 tahun 74, PP nomor 9 tahun 75. Kalau orang Islam habis kawin harus dicatatkan ke KUA. Itu syarat formil, saudara. Kalau non-Islam di catatan sipil. Kalau kawin di luar negeri, balik ke Indonesia dicatatkan di Adminduk. Itu formil. Untuk formalitas, Indonesia menganut ini untuk syarat formil. Ya. Jadi formalitas perkawinan sahnya. Jadi sebuah perbuatan hukum itu harusnya memenuhi syarat material dan syarat formil. Bu Afifah hari ini memang masih fokus hanya pada syarat-syarat material karena terkait apa? Kecakapan, kemampuan, izin kawin itu kan syarat formil, material. Itu menggunakan hukum nasional atau prinsip nasional. Nah, nanti pada saat saya menjelaskan tentang syarat formal sebuah perbuatan hukum, misalnya Anda membuat wasiat, syarat membuat wasiat tetap ada syarat materialnya, yaitu tidak boleh melebihi apa itu legitime porsi, tahu batas hak ahli waris ya. Ahli waris harus mendapat setidaknya 2/3. Wasiat itu paling banter 1/3. Itu syarat material. Tapi wasiat itu kan harus siapa yang membuat, notaris atau boleh tidak pakai notaris. Itu syarat formil. Kalau Anda membuat wasiatnya di Singapura, ya syarat formilnya mengikuti aturan Singapura. Jadi formil itu, kalau formil harus mengikuti hukum setempat. Kembali ke orang Perancis tadi. Orang Perancis tadi tetap syarat materialnya, batas umur seperti itu harus mengikuti undang-undang perkawinan Perancis. Tapi untuk sahnya berikutnya, formalitasnya harus mengikuti hukum Indonesia. Jadi didaftarkan di Indonesia, dilakukan di muka pejabat yang berwenang di Indonesia, diumumkan di Indonesia. Itu semua terbukti sudah sesuai hukum Indonesia, otomatis nanti di negara Singapura, di negara Perancis juga akan diakui. Jadi materialnya mengikuti hukum nasional, formilnya mengikuti lokus ya, tempat perbuatan itu dilakukan. Tapi itu nanti ya. Jadi ini menjawab pertanyaan Anam tentang prinsip ini. Prinsip ini nanti baru akan dibahas di waktu kita membahas tentang syarat formil gitu. Saya rasa begitu ya. Nah, Maheswari sudah nulis panjangnya di sini. Bagaimana? Ya, bisa di-unmute, Maheswari. Iya Bu, selamat pagi. Saya ada 2 pertanyaan Bu yang sudah saya tuliskan di situ. Iya, iya. Yang pertama, saya kurang memahami bagaimana jika ada pertentangan antara prinsip nasionalitas dan prinsip domisili. Oke. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan di situ. Lalu apakah ada jangka waktu mengenai ketentuan domisili tersebut? Dan yang kedua, mengenai kecelakaan dalam berkontrak, di slide Ibu dijelaskan dapat dimintakan pembatalan oleh para pihak. Lalu bagaimana jika para pihak tidak memintakan permohonan mengenai pembatalan tersebut, Bu? Apakah kontrak tersebut bisa berlaku? Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Mas Wari. Oke, jadi pertanyaan tentang pertentangan, nggak ada pertentangan. Ya, mungkin ini dalam bayangan Anda
oh iya ada pertentangan. Tapi hakim Indonesia nggak peduli negara lain mau menerapkan prinsip domisili. Kalau perkaranya itu di bawah, di muka hakim Indonesia ya harus menggunakan prinsip nasionalitas. Paham sih? Hakim Indonesia harus menggunakan prinsip nasionalitas karena hakim Indonesia harus patuh pada pasal 16A Permen Pepalingan. Bukan hanya hakim Indonesia, tapi juga pejabat. Ya, pejabat Indonesia yang akan mengawinkan orang Perancis tadi. Ya, harus tahu ini hukum nasionalnya seorang Perancis kalau mau kawin gimana sih, harus seperti itu. Nggak bisa semata-mata, oh ini karena orang Perancis ya, beda deh. Ya, jadi tidak ada pertentangan karena untuk Indonesia sudah jelas prinsipnya adalah prinsip nasionalitas, jelas ya. Untuk ketentuan domisili, kalau misalnya sebuah negara itu menerapkan prinsip domisili, itu biasanya menurut doktrin karena nggak ada undang-undang tertulisnya. Bahkan sekarang tuh ada 3 definisi berdasar kewarganegaraan, gampang buktikannya. Paspornya, dilihat aja paspornya, dia warga negara apa. Terus domisili dan sekarang bahkan itu residen. Kalau domisili itu lebih ketat daripada residen. Residen itu penduduk. Syarat domisili untuk di negara-negara common law itu nggak gampang. Nggak hanya jalan-jalan jadi turis tinggal 3 bulan di Bali langsung jadi dianggap domisili. Oh no. Domisili harus bisa dibuktikan. Oh berarti dia tinggal lama di situ, mencari nafkah, ya, mencari nafkah, bisa dibuktikan bahwa dia memperoleh penghasilan, bayar apa, punya rekening bank di Bali, walaupun dia orang Australia. Itu contoh-contoh domisili. Ya. Jangka waktunya berapa lama? Oh, jangka waktu nggak ada batasan ya, terserah hukum masing-masing negara. Gitu. Kalau residen sekarang di negara European Union itu tidak menggunakan prinsip domisili, mereka malah memilih prinsip residensial, tempat tinggal. Ya karena umum orang kerja hari Senin sampai Selasa di Paris, ya, tapi rumahnya kan di Milan di Italia. Nanti weekend mereka pulang ke Milan. Nanti hari Senin balik lagi ke Paris naik pesawat atau naik kereta api. Di Eropa kan kayak gitu. Sehingga malah mereka sudah tidak lagi menggunakan prinsip domisili. Istilah pakai prinsip residensial. Seperti itu. Indonesia masih saklek yang prinsip nasionalitas tadi. Prinsip nasionalitas itu. Tapi kalau cakapan tidak dipenuhi, bagaimana Bu? Ya akhirnya ya kembali ke Undang-Undang Indonesia. Ya, pasal 1320 BB memang menyebutkan bahwa sebuah perjanjian kalau tidak memenuhi syarat pertama dan kedua, kecakapan dan kesepakatan itu dapat dibatalkan. Bukan batal demi hukum. Ya. Jadi kalau para pihaknya meneruskan, ya tetap mengikat. Begitu loh. Oh iya. Tetap mengikat. Nggak bisa ditarik kembali. Nah, tapi kan risikonya kalau ternyata salah satu pihak membatalkan di tengah jalan. Pihak lain bilang, oh nggak bisa, berarti kamu kan bahan prestasi. Enggak. Karena itu memang boleh dibatalkan. Tapi harus ada salah satu pihak yang membatalkan lebih dulu. Kalau para pihak tutup mata, nggak masalah. Okay? Bu, berarti kalau ada WNI yang berdomisili di negara common law itu yang digunakan tetap prinsip nasionalitas WNI tersebut atau? Ya, kalau WNI hidupnya di negara common law di Australia misalnya. Iya. Oke. Iya Bu. Iya. Intinya gini loh, Anda itu ini nggak aturan-aturan ini Anda mau abaikan, nggak diikuti, ya, nggak masalah, itu aja, nggak masalah. Ya, permasalahan kan gitu, Anda nggak ikuti hukum nggak masalah. Permasalahannya adalah kalau muncul masalah, gitu loh, saudara. Iya seperti itu. Kalau muncul masalah, lah seperti Ruhut Sitompul itu,
Mereka rukun-rukun aja 20 tahun, waktu Ruji Tompul jatuh cinta sama perempuan yang lebih muda baru ngangkat. Nah, dulu kan kita memang tidak mengikuti hukum Indonesia waktu kawin di Australia. Nah, berarti kan aku bisa minta ini pembatalan atau dianggap bahwa perkawinan itu enggak ada. Jadi kalau mereka WNI itu mau melakukan perbuatan hukum di negara-negara yang common law, padahal common law itu kan berarti domisili. Enggak memperhatikan aturan Indonesia lagi, ya nggak apa-apa kalau para pihak tidak ada masalah hukum. Nah, kalau sekarang muncul masalah hukum lah, itu bisa dijadikan alasan membatalkan perkawinan, membatalkan kontrak, ya repot. Nah itu gitu loh. Iya. Bisa dipahami. Terima kasih Bu. Bisa Bu. Selanjutnya yang terakhir, ini sudah lewat ya sama-sama 2 menit. Mereka 2 menit. Baik saudara, ini saya screenshot ya, bukan screenshot, saya copy paste seperti minggu lalu saya saya jawab secara tertulis ya. Minta maaf siapa? Namanya ini yang terakhir, Rania Pramesti. Insya Allah saya jawab secara tertulis. Nanti saya share di WA group ya. Sebentar. Tuliskan di sini. Oke. Dan perkawinan pincang. Oke. Jadi ini nanti saya jawab ya, saudara Dina, seperti itu. Minta maaf. Baik, mungkin kita bisa akhiri karena kebetulan ini sudah 1 jam lebih. Kita lanjutkan ya minggu depan, masih tetap ini tentang slide yang ketiga ini, tapi saya minta kalian membaca contoh-contoh kasus yang saya berikan. Baik perceraian, perkawinan, dan contoh perkawinan internasional. Baik, saudara. Ini juga ya, menarik sekali. Menarik sekali. Jadi itu dulu. Oke, ini baca untuk minggu depan. Sehingga Bu Afifah tinggal diskusi. Baik, terima kasih mahasiswa. Jadi kita bertemu lagi ya. Insya Allah tanggal 29, tanggal merah, saya akan mengadakan kuliah ya. Tapi nanti kita bicarakan lagi teknisnya bagaimana. Untuk sementara kita bisa akhiri. Kalian boleh selamat pagi. Bye. Terima kasih Bu Afifah. Terima kasih Bu Afifah. Terima kasih Bu. Sama-sama.